Dan saya pun melihat bahwa hati umat semakin menjadi rendah hati, tunduk takluk pada kehendak Allah. Maka kalau malam hari ini tema kita Born to Win, lahir untuk menjadi pemenang, kiranya tema ini bukan lahir dari sebuah kejayaan, bukan lahir dari sebuah kehebatan. Tema ini lahir dari sebuah pengakuan akan kuasa Allah. Pengakuan akan penyertaan Allah. Jadi kami bisa bertahan 33 tahun, seringkali menghidupi dan menyegarkan persekutuan doa yang lain, bukan karena kehebatan para pengurusnya, bukan. Tapi karena Allah menyertai perjalanan PD Paulus ini. Maka mari kita mencoba untuk merenungkan, kalau tadi Lian melihat temanya dari Paulus, saya akan berbeda. Saya tidak perlu sama dengan Lian. Jadi saya mau melihatnya dari surat pertama Rasul Yohanes. Jadi memang banyak ide-ide tentang kemenangan. Tetapi setiap penulis kitab suci, Injil, itu melihat dengan cara berbeda. Semua punya perspektifnya masing-masing. Maka kalau kita melihat pemenang, apa yang dimaksudkan oleh surat Rasul Yohanes? Yang pertama, bab 5, ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita telah menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Win. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi rupanya Yohanes menegaskan bahwa kemenangan itu terjadi dalam hidup manusia karena iman. Dan boleh kita melihat poin-poin apa yang ingin ditunjukkan oleh Yohanes. Jadi Yohanes memperlihatkan bahwa pengikut Kristus itu hidup dalam komunitas persaudaraan dalam hukum Tuhan. Jadi kalau kita melihat tadi di sini, kita adalah orang-orang yang percaya, melahirkan orang-orang yang percaya yang lain. Dan orang-orang yang percaya ini bersekutu karena apa? Karena hukum Tuhan. Jadi persekutuan kita terjadi karena kita mau taat pada hukum Allah, yaitu kasih. Bahkan di dalam Gaudium et Spes nomor 1, sebagai pengawal dikatakan ensiklik Konsili Vatikan II, mengatakan, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus. Dipersatukan dalam Kristus. Jadi kita itu dipersatukan karena kita punya iman yang sama. Kepada siapa? Kristus. Dan bukan hanya punya iman yang sama, tetapi gereja mengingatkan kita dibimbing oleh Roh Kudus di dalam perjalanan menuju kerajaan Bapa. Jadi ini yang nanti akan saya coba paparkan bagaimana lahir menjadi seorang pemenang itu. Jadi kita tidak pernah bisa sampai menjadi pemenang kalau hidup kita tidak pernah dibimbing oleh Roh Kudus. Dan untuk sampai menjadi pemenang, sampai ke rumah Bapa, jadi pemenang itu kan bukan berarti saya menang, saya hebat, saya bukan penyelamat.
Jadi kemenangan kita diukur dari apa? Sampai ke rumah Bapa atau tidak. Nah, jadi finishnya di situ. Jadi finish kita itu sampai ke rumah Bapa. Dan untuk sampai ke rumah Bapa, dikatakan tadi di dalam surat Yohanes, tidak pernah mudah. Tidak pernah gampang untuk mengikuti dia. Perlu semangat kasih. Jadi kalau ada semangat kasih, perjalanan walaupun berat tidak menjadi beban. Ingat itu. Jadi perjalanan seperti apapun, kalau dengan semangat kasih, pasti tidak menjadi beban. Contoh, saya kalau melihat beberapa anggota PD ini, ada yang cinta lokasi. Jadi menemukan pasangannya di lokasi persekutuan doa. Syukur pada Allah. Gitu ya. Jadi saya melihat juga beberapa tidak dapat pasangan. Syukur pada Allah. Saya yakin Allah tidak lupa menciptakan tulang rusuk Anda, gitu ya. Tapi yang mau saya perhatikan bahwa persekutuan ini, lihat di dalam persekutuan ini, kalau ada kasih, semua dilakukan tanpa bersungut-sungut. Saya berkali-kali memberikan renungan di PD Muhammad Toha. Kalau habis PD itu saya melihat cukup banyak umat yang langsung dengan spontan membereskan tempat duduk. Walaupun itu bukan tugasnya. Jadi apa yang menggerakkan mereka bukan bahasa Sunyana, lain pupujeun, lain hayang dipuji, lain. Tapi mereka membereskan tempat karena apa? Karena gerakan kasih. Karena gerakan kasih. Kalau gerakan kasih, semua berjalan menjadi spontan. Tidak perlu disuruh, tidak perlu melihat siapa yang bertugas ya, siapa yang harusnya ngeberesin. Dah. Jadi di dalam gerakan kasih, semua terjadi begitu saja mengalir. Karena apa? Sekali lagi, karena kasih. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa kemenangan kita terjadi karena apa? Karena iman. Jadi kalau kemenangan kita terjadi karena iman, apa itu iman? Nah, sekarang saya mengutip Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi rupanya kita harus melihat bahwa iman itu ada dua dimensi. Jadi iman itu adalah karunia dari Tuhan. Maka ada orang yang beriman pada Kristus, ada orang yang tidak beriman melalui Kristus. Jadi karunia iman itu ditaburkan oleh Allah. Nah, sekarang iman itu kalau demikian punya dimensi. Dua dimensi iman. Pertama, dimensi objektif. Dimensi objektif adalah objek iman adalah apa? Tuhan, keberadaan Allah. Jadi kita beriman karena kita ingin mengerti Allah. Dan bagaimana kita bisa mengerti Allah? Ya melalui firman-Nya. Dan Allah itu sungguh hadir, jelas, tuntas, tegas dalam pribadi Yesus. Maka Yesus sendiri mengatakan apa? Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Ini purna, tuntas, selesai. Bahwa kita kalau mau tahu Allah secara benar, tepat, sungguh adalah lewat Yesus. Maka kebenaran, objektif, iman tidak pernah salah. Kenapa? Karena ini dari Allah. Itu objektif. Jadi kita harus patuh pada kebenaran itu. Patuh kepada apa yang dikatakan kitab suci dan tradisi gereja. Maka sebagai seorang Katolik, kita harus patuh apa yang dikatakan yang beredar dalam tradisi. Tradisi mengatakan kita harus menghormati Bunda Maria. Tradisi mengatakan bahwa Maria itu suci.
Kudus tak bercela, kita patuh pada tradisi. Kita patuh pada tradisi bahwa Roh Kudus itu sungguh pembimbing kehidupan manusia sampai pada kebenaran, sampai kepada kemenangan. Patuh. Itu tradisi yang mengajarkan kita. Jadi kita tidak pernah boleh mempertanyakan objek iman. Objek iman selalu benar. Dan yang kedua, iman itu subjektif. Karena apa? Berhubungan dengan penghayatan, pengalaman setiap pribadi. Nah, di sini pengalaman setiap pribadi bisa berbeda-beda. Penghayatan imannya pun berbeda-beda. Maka ada orang yang biasa-biasa saja, gitu ya, asal jalan. Bahwa di dalam penghayatan iman itu berbeda-beda. Ada orang yang sungguh kusuk mengikuti sehingga apa? Tersentuh. Sehingga merasa apa? Sungguh merasa bahwa dia berjumpa dengan Allah. Ada orang yang merasa biasa-biasa aja. Ya itu berdasarkan penghayatan imannya. Jadi penghayatan iman itu bisa berbeda-beda karena apa? Subjektif. Subjektif. Contoh, saya ingat sekali penghayatan iman saya. Waktu saya mau pergi diajak ziarah ke Yerusalem. Wah, sudah senang sekali. Tahun berapa ya saya ke Yerusalem pertama? 98 kalau nggak salah. Pada saat kerusuhan itu. Saya 98 ke Yerusalem pertama. Aduh, saya sudah membayangkan. Aduh Tuhan, terima kasih. Pasti nanti saya berdoa kusyuk banget. Kusyuk Tuhan. Tiba-tiba pada saat kita mau jalan salib, wah umat semangat. Saya memanggul salib, saya memanggul salib. Mereka mau memanggul salib kalau di Yerusalem, tapi dalam hidup sehari-hari mah nggak mau manggul salib, kurang ajar pisan kata saya tuh. Kalau di Yerusalem supaya dipoto, ini tuh di Yerusalem, jadi panggul salib. Sok, mangga, cek saya silakan. Pastor mau manggul salib? Enggak, saya ngelihat Anda aja sudah tersalib kata saya itu. Jadi mereka semangat memanggul salib. Saya pun karena ini pengalaman pertama gitu ya, saya terharu. Tapi pada saat masuk peristiwa demi peristiwa kita masuk pasar, makin susah saya merasakan bagaimana penderitaan Yesus. Apalagi di salah satu perhentian, percis sekali berhenti di tempat yang jualan daleman perempuan. Jadi kita menghormati, mari kita bersembah sujud. Di situ kita lihat celana dalam laki-laki, celana dalam perempuan. Lalu bapak-bapak ngomong, pastor kita harus menyembah mana Allah, menyembah mana we, tenanawan lah, terserah aku bapak we, cek saya teh gitu. Jadi ini penghayatan. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya datang ke tempat Yesus, saya akan lebih menghayati. Belum tentu. Belum tentu. Jadi penghayatan itu masalahnya adalah apa? Masalah kehangatan, masalah relasi. Jadi kalau orang yang hanya tertidur karena dia sakit, dia bisa berdoa khusyuk. Dia bisa merasakan jamahan Tuhan kalau relasi dia mendalam dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, walaupun dia ke Yerusalem, ke tanah suci berpuluh-puluh kali, tetapi kalau dia tidak punya relasi yang mendalam dengan Tuhan, dia tidak melakukan ziarah. Dia hanya jalan-jalan doang. Jadi di situ letaknya tentang apa? Tentang subjektif dari iman. Jadi penghayatan iman itu memang bisa berbeda-beda. Nah sekarang, bagaimana kita bisa beriman yang benar, dibimbing oleh ajaran iman, ajaran Katolik. Jadi kalau kita mau berjalan dalam iman yang benar, pertama-tama dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu karena apa? Karena firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Nah, menarik bagi saya. Bagi saya melihat kenapa Paulus ngomong pendengaran ya. Kok bukan karena membaca firman. Gitu ya. Bukan karena apa yang Anda baca. Tetapi mendengar. Jadi rupanya sabda Allah itu dari zaman dahulu selalu berhubungan dengan suara. Jadi Paulus mau memperlihatkan apa? Jadi orang yang hidup beriman harus banyak mendengarkan suara-suara Allah.
Dan suara Allah itu bergaung pada saat kita banyak melekat pada firman Allah. Jadi pada saat Anda membaca firman Allah dan Anda hidup di dalam kehidupan nyata, suara-suara ini akan menuntun Anda pada kebaikan dan kebenaran. Maka saya kemarin khotbah pada hari Minggu, saya mengingatkan umat beriman kita itu sering kali memisahkan antara hidup beriman dengan hidup nyata, gitu ya. Jadi kalau mau berhidup rohani itu ya di gereja urusannya dengan Tuhan. Tetapi kalau udah dagang, udah bisnis, Tuhan jangan diikutin lah, gitu. Jangan ngikutin, udah Tuhan diem aja di sana. Karena kalau Tuhan dibawa-bawa, kita jadi nggak bisa ngebohong lagi. Kita nggak bisa tipu-tipu, gitu ya. Ya karena ada Tuhan, jadi nggak enak hati kalau nipu-nipu. Kan ada Tuhan, gitu ya. Di situ letaknya. Bahwa kenapa Paulus berkata pendengaran, karena memang Allah itu bersuara dalam batin kita, dalam hati kita. Dan suara kebenaran itu makin nyata menjadi suara Allah kalau kita Kalau kita sungguh dekat dengan firman Allah, kitab suci. Jadi hidup kita sekali lagi dituntun pada kebenaran Tuhan kalau kita mendengarkan suara Allah yang hadir di dalam batin kita. Kedua, jadi lihat di sini surat Paulus pun kepada jemaat di Tesalonika, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi di situ letaknya kenapa gereja tidak hanya semata-mata hidup dari kitab suci, tetapi juga dari tradisi. Jadi kalau Anda mau tanya tentang Bunda Maria, mana Bunda Maria disebut Ratu Surga? Mana Maria lahir tanpa noda, nggak ada di dalam kitab suci. Betul. Tetapi dalam tradisi, iman tentang Bunda Maria itu selalu ada dan dihidupi sejak zaman para rasul. Dan itu yang dirawat oleh gereja. Itu yang hidup dalam liturgi, dalam kebiasaan gereja. Yang kedua, bahwa bagaimana kita bisa mempunyai iman yang benar, kita mengetahui bahwa iman yang kita peroleh itu dari kasih Allah. Jadi Allah itu begitu mengasihi kita, sehingga kita itu diberi iman akan Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Kristus dan hidup seperti Kristus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, iman kita hanya tumbuh kalau apa? Kalau mengandalkan kasih karunia Allah. Jadi iman itu bisa kering, betul. Iman bisa hambar, betul. Iman bisa tawar, betul. Bahkan iman bisa mati, betul. Nah, bagaimana supaya tidak hambar? Bagaimana supaya tidak kering? Bagaimana supaya tidak mati? Maka harus diberi nutrisi. Dan nutrisi itu adalah apa? Kasih Allah. Dan di dalam gereja Katolik, kasih Allah sungguh nyata melalui apa? Sakramen-sakramen. Terutama sakramen Ekaristi. Jadi, orang kenapa mati imannya? Orang kenapa mandul imannya? Kenapa kering imannya? Jadi, apa yang membuat iman itu terhambat? Jangan lupa waktu Yesus berbicara tentang penabur. Ada yang ditaburkan di batu, ada yang ditaburkan di semak berduri, gitu ya. Jadi jangan-jangan iman kita adalah iman yang ditaburkan di semak berduri. Jadi ada dosa, ada perbudakan, ada kelemahan badan kita yang mengekang hidup iman kita. Sehingga tidak pernah tumbuh, tidak pernah berkembang. Maka supaya berkembang apa? Kikis dosa itu. Lewat apa? Sakramen pengampunan dosa. Sakramen rekonsiliasi. Jadi sakramen adalah saat-saat manusia untuk merasakan kasih karunia Allah. Apalagi sakramen Ekaristi. Jadi saya berkali-kali selalu mengingatkan
apa yang diingatkan oleh Bapak Paulus. Terutama persekutuan doa Paulus ini, saya lihat banyak sekali anak mudanya juga. Jadi saya suka sekali persekutuan doa Paulus ini, memang generasinya dari yang sangat senior sekali, saya ngomong tua, takut banyak yang nggak suka. Yang senior banget gitu ya. Lalu sampai yang muda, sampai anak-anak pun, saya ingat anak-anaknya Lian, itu masih aktif-aktif, mereka cikal bakalnya gitu ya, sudah rajin-rajin, mereka dalam tim penari dan seterusnya, ikut-ikut pujian, kadang-kadang ikut ribut juga, lari-lari, tapi ya sudahlah, itu cara mereka berdoa, kan namanya juga anak-anak gitu. Tapi mereka suka cita gitu ya. Itulah yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Makan, saudara-saudara, makan, the real. Dikatakan, makan dagingku. Jadi bukan seolah-olah makan, bukan hanya makan dalam kerinduan. Anda harus makan kembali makanan rohani itu. Karena di situ dikatakan oleh Yesus, aku tinggal dalam kamu. Jadi sungguh Yesus itu tinggal dalam aku kalau kita makan sakramen Ekaristi. Jadi itu yang kedua, bagaimana supaya hidup kita beriman yang benar. Yang ketiga, iman saudara-saudara tidak bisa lepas dari perbuatan. Jadi iman yang benar hanya terbukti dalam perbuatan kasih. Jadi kata Yakobus mengatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Gereja bukanlah gereja yang narsis, gereja yang asik sendiri, bukan gereja yang hidup untuk diri sendiri. Tidak pernah boleh gereja hidup untuk dirinya sendiri. Sama, persekutuan doa pun tidak pernah boleh hidup untuk persekutuan doa saja. Aneh. Sama, hidup kita pun tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan menciptakan ego bukan untuk ego. Tuhan menciptakan ego untuk yang lain. Untuk orang lain. Maka Tuhan pun memasukkan Anda dalam hidup persekutuan, bukan untuk hidup persekutuan Anda. Jangan. Jadi jangan Anda asik sendiri di persekutuan. Tidak boleh. Itu mati namanya. Itu iman yang tidak benar. Jadi persekutuan kita harus menghidupi gereja. Harus menghidupi gereja. Maka saya suka sekali bahwa persekutuan doa itu tunduk taat pada paroki. Benar itu, benar. Jadi jangan sampai mengatakan, kami persekutuan doa kok sudah hidup, tidak perlu lagi ada gereja, nggak apa-apa, kita diusir juga, kita bisa sewa. Aduh, kampret, bukan masalah bisa sewa atau tidak. Masalahnya di dalam gereja itu harus ada ketaatan. Ini yang penting. Ketaatan iman. Gitu. Kalau gereja tidak taat, maka apa yang terjadi? Akhirnya nanti banyak sempalan-sempalan. Malah jadi terpecah belah. Karena tidak ada ketaatan. Jadi di situ lihat bahwa gereja itu adalah gereja yang bertindak. Gereja yang mau memberi pengaruh yang baik untuk orang lain dalam tindakan kasih. Saya seringkali melihat bahwa ada persekutuan doa, termasuk persekutuan doa Paulus pun bagi-bagi berkat. Ada tindakan kasih untuk orang-orang miskin, pelayanan kesehatan dilakukan. Bahkan beberapa yang di PD aktif di PSE paroki, aktif di lingkungan, that's good, itu bagus. Jadi Anda memang Anda memang dipanggil untuk apa? Untuk memberi berkat pada yang lain dalam tindakan. Jadi jangan sampai anggota PD itu hanya senangnya PD terus. Jadi PD aja terus. No. Anda harus lihat bertindak.
Iman itu tidak bisa diam. Iman itu harus mendobrak. Iman itu harus membawa kasih kemana-mana. Iman itu harus menyebarkan kerajaan Allah dimanapun. Dimanapun. Bahkan di tempat yang gak enakan juga harus gitu ya. Anda mungkin merasa nyaman, aduh di PD tuh enak banget suasananya, aduh gue diterima banget, aduh at home deh. Well, okay, that's good, oke gitu ya. Tetapi jangan sampai Anda tidak bisa diutus ke tempat yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu seringkali menghantar ke tempat yang tidak enakan untuk kita. Memang itu Tuhan. Memang maunya seperti itu gitu ya. Tuhan memang kadang-kadang aneh-aneh, ya benar gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bagaimana hidup beriman yang benar tadi kita sudah ngomong, maka tidak pernah salah bahwa hidup beriman itu adalah hidup di dalam roh. Hidup diutus oleh roh. Saudaraku, saya tertarik untuk mengatakan ini pada saat saya menyiapkan ada sebuah buku yang saya baca, lalu buku ini menghentak saya. Dia mengatakan, Yesus datang ke dunia bukan hanya membebaskan manusia dari kuasa dosa. Bukan hanya itu. Tetapi Yesus mau memasukkan manusia pada persekutuan kasih dengan Bapa. Jadi kalau kita hanya ditebus oleh Yesus, sudah dibebaskan dari dosa-dosa, akhirnya kalau kita tidak hidup dalam persekutuan kasih, kita dengan bebas berdosa lagi. Tetapi kalau kita ada di dalam persekutuan kasih, maka kita tidak pernah tega mengkhianati Allah. Kita tidak pernah tega untuk menyakiti hati Bapa. Karena apa? Karena ada kasih. Karena kita tinggal dalam persekutuan kasih Bapa. Maka bagaimana kita masuk dalam hidup persekutuan dalam roh? Pertama adalah dikatakan oleh Yohanes. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Nah ini, Yesus pun ngomong bahwa dia harus pergi supaya roh berkarya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus itu memang harus pergi supaya roh bisa berkarya. Supaya roh yang menghidupi Yesus, yang menguasai Yesus, jangan pernah lupa Yesus waktu dibaptis juga Roh Kudus turun atas Yesus. Maka roh yang sama pun dibiarkan oleh Yesus mengalir dalam hidup kita. Maka bagaimana supaya manusia hidup di dalam roh? Pertama, bahwa kita harus berani bergerak dari banyak perkara ke arah kerajaan Allah. Kita harus menjadi pribadi yang membebaskan diri dari dorongan-dorongan dunia dan telah mengarahkan pada satu hal yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Itu yang tadi dikatakan oleh Voldy. Mari kita duduk seperti Maria. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38-42 persis saya mengambil Maria dan Marta. Yesus mengatakan, Maria telah mengambil hal yang paling baik untuk hidup dia. Jadi mengarahkan kehidupan pada satu hal yang lebih baik, lebih mulia, lebih berkenan kepada Allah. Jadi kita mau hidup dalam roh itu berarti apa? Jangan hidup itu mau cari gampang, enak, dan cepat. Jadi kalau kita mau hidup gampang, enak, dan cepat, umumnya itu bukan karya roh. Karya roh selalu ada di dalam kesulitan, berat, dan butuh waktu. Butuh waktu. Jadi disitulah letaknya kehidupan yang dipimpin oleh roh, yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap pilihan kita harus tahu
bahwa apa yang saya pilih ini berkenan pada Allah atau tidak. Saya pernah cerita bahwa ada seorang dokter setelah pandemi ini beliau banyak berdoa, hidupnya dipenuhi dengan doa. Lalu dia mengatakan, promo karena kami boleh misa pagi, walaupun sudah 60 tahun ke atas, kami boleh misa pagi, saya jadi rajin misa pagi. Namun Romo, setelah saya rajin misa pagi, setelah saya banyak berdoa, banyak hal yang menggelisahkan hati saya. Lalu saya tanya, apa yang menggelisahkan hati ibu? Romo, saya kalau melihat ke rumah saya begitu besar, mobil ada, pembantu ada, anak-anak ada. Bahkan saya kalau ke kamar, saya lihat lemari saya banyak sekali tas-tas yang saya punya. Saya menjadi nggak enak. Saya menjadi merasa nggak enak hati, Romo. Kenapa saya harus ngumpulin barang-barang ini? Lalu apa yang ibu lakukan? Saya ambilin, Romo, saya jual-jualin, saya kasihkan uangnya kepada orang-orang yang yang butuh. Ambil. Kalau mau ambil saja. Kalau bisa jual. Kamu ambil uangnya. Jadi lihat, pada saat orang mau hidup dibimbing oleh Roh, dia makin lama makin peka pada dosa, pada kerakusan. Jadi dia tidak makin melekat pada kenikmatan, tapi dia makin melekat pada kehendak Allah. Pada apa yang bisa membuat Allah bahagia. Yang kedua, hidup dalam Roh, dibimbing oleh Roh adalah apa? Kita tidak mengalami banyak hal, orang, peristiwa sebagai sumber kegelisahan. Mulai mengalami semuanya itu sebagai jalan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Jadi kalau kita mau hidup dalam Roh, jangan jadi orang yang cepat gelisah, kecewa, tersinggung karena sikap orang lain. Nggak perlu. Gitu ya. Jadi kalau orang lain membuat Anda kecewa, membuat Anda gelisah, hidup Anda belum dibimbing oleh Roh. Hidup Anda masih dibimbing oleh roh diri Anda sendiri. Roh yang terlalu mudah terluka. Roh yang terlalu mudah tersinggung. Roh yang ingin dihormati. Roh yang ingin dihargai. Ini tidak ada dalam Roh Kudus. Jadi hidup dalam roh itu adalah tidak tergantung pada orang lain. Jadi dia tidak gelisah. Maka saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Anthony de Mello. Anthony de Mello pernah mengajarkan kepada para pengikutnya supaya manusia hidup di dalam roh adalah apa? Berani mengatakan kepada semua peristiwa, kepada semua barang, kepada semua situasi kalimat ini, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Jadi kalau Anda sedang menikmati, sedang senang-senangnya, ingat, itu pun akan berlalu. Maka kita tidak perlu melekat pada kenikmatan itu. Kita boleh menikmati, boleh. Itu karunia Tuhan. Tapi tidak melekat. Apa arti tidak melekat itu? Kalau hilang kita kecewa. Nah, itu melekat. Kalau hilang, ya udah. Semuanya akan berlalu. Sama dengan orang yang sedih, mengalami penderitaan, mengalami masalah. Jangan pernah lupa, semuanya akan berlalu. Saya belajar ini, semua akan berlalu. Yes, sebentar lagi akan berlalu renungan saya, salib saya akan berlalu. Itu. Jadi kita tidak membuat beban hidup ini, kita ringan. Jadi ini harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita dibimbing oleh roh. Tidak terlekat pada peristiwa, tidak terlekat pada permasalahan.
semua akan berlalu. Saya ingat sekali bahwa akhirnya yang terakhir kita hanya bisa hidup dalam roh kalau apa? Kalau ada semangat pertobatan, perubahan batin. Jadi saya mendampingi seorang ibu yang sakit kanker. Sudah bertahun-tahun. Dan kankernya sudah menyebar kemana-mana. Suatu saat saya dipanggil untuk memberikan sakramen perminyakan. Saya hadir, dan ibu itu masih bisa berbicara, dan ibu itu berkata kepada saya, Romo, sebelum perminyakan, bolehkah saya sakramen pengampunan? Oh, boleh, silahkan. Lalu pada saat saya memberikan sakramen pengampunan, ibu itu berbicara tentang perjalanan hidup rohani dia. Jadi ada satu saat di mana dia mengalami kanker ini sebagai sebuah hal yang menyakitkan sekali. Namun akhirnya ibu ini sadar pada satu titik bahwa kanker ini bukan hukuman Tuhan. Ibu ini akhirnya sadar. Ibu ini akhirnya mau menerima, mau mengimani, hebat gak ya? Mau mengimani, itu kata-kata dia. Saya mau mengimani bahwa penyakit ini adalah cara Tuhan untuk mencintai saya. Itu saya justru kaget, edan kata saya. Hebat. Ibu itu sampai ngomong, kanker ini kanker loh, bukan main-main loh. Siapa yang punya penyakit kanker? Nggak mau tuh, saya juga nggak mau kanker. Tapi ibu ini mengatakan, kanker ini adalah cara Tuhan untuk mencintai saya. Sampai saya kaget. Kok bisa ya, Bu? Ya bisa. Awang Tuhan itu hebat kok. Gitu ya. Mungkin hal yang tidak kita sukai, itu cara Allah untuk membuat saya dikasihi oleh Dia. Dan Anda tahu, setelah sakramen 1 minggu kemudian ibu itu meninggal. Dan saya dengar ibu itu meninggal dalam sukacita, tanpa rasa sakit. Jadi ini orang yang merubah batin dia. Jadi orang yang merubah batin adalah apa? Orang yang merubah pandangan hidupnya. Jadi arahnya, biduknya, dia arahkan kemana? Ke rumah Bapa. Itu orang bertobat. Jadi orang bertobat adalah orang yang mengarahkan hidupnya ke rumah Bapa. Maka jangan pernah lupa, kalau orang sudah bertobat, jangan pernah berpikir bahwa penderitaan itu akan berkurang. Tidak. Bisa jadi penderitaan itu makin menjadi-jadi, semakin kuat. Tapi jangan pernah lupa bahwa kemiskinan, penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan kita supaya kita sampai ke rumah Bapa. Matius pun berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ingat kalau Yesus ngomong kehidupan itu bukan dunia saja loh, bukan dunia saja, bukan dunia melulu. Yesus mau ngomong hidup itu pasti sampai kekal. Dan sedikit orang yang mendapati jalan untuk sampai kehidupan kekal. Jadi saudaraku yang terkasih, akhirnya saya mau mengatakan apa? Inilah menjadi orang pemenang. Hidup dalam roh. Sehingga pada saat hidup dalam roh, hidup kita terarah ke rumah Bapa. Kita, kalau hidup terarah ke rumah Bapa, kita mau terbuka kepada rahmat kebaikan Bapa. Dan orang yang hidup dalam roh, orang yang menang, dimenangkan oleh Tuhan, adalah orang yang hidupnya lebih mau melihat bahwa dalam hidup ini begitu banyak sekumpulan berkat
daripada sekumpulan masalah dan musibah dalam hidup Anda. Mari kita menjadi anak-anak pemenang dengan banyak melihat dalam hidup kita begitu berlimpah berkat Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat kasih, sehingga Anda semua dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, permasalahan, dan gangguan roh jahat. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkecukupan pada Anda semua. Terimalah rahmat kasih Allah, sumber sukacita bagi hidup Anda semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan berkati.